Halo guys, kembali lagi di channel MZS Gaming sama gue Muhammad Zidan, dan hari ini gue mau membahas tentang beberapa dari fans-fans MU yang bilang Ole out dari awal musim dan sekarang mereka terdiam, tidak bisa ngomong-ngomong apa lagi. Mereka terdiam, mereka shut up, dan sekarang mereka terdiam masuk gua, dan gua bilang saja bagi kalian yang fans-fans yang bilang Ole out dari awal musim, kami para pendukung Ole stay, udah mari sini kita sama fans United. Nah, kita sama fans United, kita percaya sama Ole, in Ole we trust. Jadi kita percayalah sama seorang Ole Gunnar Solskjaer. Jadi di video kali ini bakal membahas ada dua hal. Pertama adalah seorang Ole Gunnar Solskjaer yang kata orang miskin taktik segala macam, lembek lah apalah. Dan yang kedua gue bakal membahas tentang tidak 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 bagusnya Bruno dan Pogba diduetkan. Oke, gue membahas Ole dulu. Tentang Ole banyak yang bilang fans-fans yang nggak ngerti bola, yang baru mungkin tahu bola baru 3 tahun, maka mungkin masih yang anak SD atau anak SMP kelas 1 mungkin, yang baru kenal bola, yang nggak tahu seorang Ole Gunnar Solskjaer itu siapa. Ya, Ole Gunnar Solskjaer itu ya dialah pencetak gol MU di final tahun 99. Gak ada dia, gue yakin tuh MU akan juara itu yakin gue, extra time. Dan sekarang bagi kalian yang bilang-bilang Ole miskin taktik, gue mau bikin penjelasannya. Ole nggak miskin taktik, gue bilang Ole itu kayak taktik. Termasuk apa? Sebutkan salah satu pemain yang direkrut Ole. Ini dulu pertama dulu ya, satu hal dulu. Sebutkan satu pemain saja yang direkrut Ole semenjak dia datang yang gagal. Maguire, Pak, dengan Maguire dan Wan-Bissaka, dua-duanya ini yang dibeli sama Ole berhasil membuat pertahanan kita tuh aman. Tidak seperti yang musim pertamanya Ole yang waktu dia jadi caretaker hancur amburadul. Yang kalau nggak salah musim 18-19 itu MU finish di 6 besar ya, di posisi 6 ya, di bawah Arsenal dengan kebobolan paling banyak sekitar 59 gol kalau nggak salah. Koreksi ya tolong. Jadi musim ini ya dia berhasil memperbaiki ya. Bahkan MU sekarang itu klub dengan kebobolan tersedikit nomor 3 di liga. Dan yang bagi kalian yang nggak tahu, ini bakal gue kasih ini screenshotannya. MU adalah klub dengan clean sheet terbanyak di 5 liga top Eropa. Dan dia berhasil membentuk klub ini. Apalagi Paul buset, Bruno Fernandes berhasil. Daniel James mungkin agak amburadul di musim pertama, walaupun di awal-awal musim sempat nyetak gol lawan Chelsea, sempat nyetak gol lawan Southampton, sempat nyetak gol lawan Palace itu bagus banget golnya. Namun dia sedikit drop. Namun walaupun gitu dia bisa nyetak beberapa crossing yang penting di setiap pertandingan, dia bisa nyetak assist yang banyak, deh crossingnya pinpoint bagus banget. Dan ini orang benar-benar bagus ketika bermain di sayap, dan ketika Greenwood bersinar ketika setelah pandemi ini, baru Greenwood kan dimainkan beberapa kali-kali. Kalau nggak sebelumnya itu si James saja. Terus ya itu tadi Bruno Fernandes, men, wah itu orang gila banget. Dia masuk, dia ini kayak apa ya, kepingan puzzle terakhir untuk Manchester United untuk melengkapi starting eleven ya. Semenjak dia datang kita baru kalah sekali, yaitu pas lawan Chelsea kemarin di semifinal FA Cup. Walaupun hendak masih, namun gue masih bilang gue masih apa ya, di saat itu gue puas dengan laganya, walaupun Chelsea mana kasar banget. Namun gue masih appreciate, mungkin Ole udah ngelepas lah ini FA Cup, jadi dia mau fokus di UCL, dan terbukti bahkan sekarang MU finish di peringkat 3 Premier League. Dan bahkan ketika Chelsea setiap laga buset, Chelsea setelah laga itu kan habis bensin apa ketika lawan Liverpool, kira 5-3 mereka dibantai, dan itu kesempatan kita selesai untuk menyalip Liverpool Chelsea, malah gagal di tangan West Ham yang gara-gara kelakuan seorang Paul Pogba. Dan yang bilangnya baik. Dan hal kedua nih tentang Ole yang gue bilang kayak taktik, dia tuh kalau kalian lihat dulu ketika zaman dia bermain di era staff yang dikenal sebagai the best super sub maybe in the 90s ya. Tapi ya memang dia itu kenapa dia bagus, bahkan dia pernah nyetak 4 gol kalau nggak salah. Gue belum lahir, soalnya gue lahir angkatan 2000-an. Dia tuh pernah nyetak gol kalau nggak salah tahun berapa itu lawan Nottingham Forest, quad-trick dalam waktu 10 menit kalau nggak salah tuh. Dia masuk menit 70-an atau berapa lah, namun dia bisa nyetak quad-trick. Pak, ada aja pemain kayak gitu bisa nyetak quad-trick. Dan gue terkejut ketika melihat statement Sir Alex Ferguson dulu. Kenapa Ole Gunnar Solskjaer tuh bisa se efektif itu di lapangan, bahkan ketika dia masuk sebagai pemain pengganti. Statement Sir Alex adalah
Dia bilang bahwa oleh Solskjaer itu dia membaca permainan dia. Seseorang yang, kalau kalian yang pernah main bola lah, kalian pasti tahu lah, ketika kita duduk di bangku cadangan segala macam, pasti ada tuh saat-saatnya ketika kita disuruh apa, bukan apa kok disuruh sih, kita tuh pasti melihat gaya permainan tim, mana yang titik lemahnya, mana apa ini yang pemain ini agak keteteran, mungkin di wingback keteteran, dia mungkin bisa gue eksploitasi di situ. Dan itu yang membuat gue kagum sama Oli, makanya gue sempat percaya dulu waktu dia datang daripada Zidane yang sempat rumor atau ada Zidane dan Allegri. Makanya gue pun kalau mau diganti yang Pochettino pun gue dari awal musim jangan, karena yang bilang oleh miskin taktik tuh gue bilang mereka nggak tahu bola apa ya. Dan gue bilang gue sempat berharap ketika oleh dengan statement staff dulu itu yang gue baca, gue sempat pikir-pikir gini, ini orang berarti strateginya mantep dong, dengan dia bisa membaca permainan, dia bisa bahkan ketika bermain dia bisa membaca permainan, apalagi ketika jadi pelatih kan pasti dia bisa. Bahkan dia jadi pelatih, dia benar-benar di situ, dia duduk, dia memahami permainan dari lawan-lawan MU. Dan akhirnya terbukti setelah waktu dia adalah pelatih pelatih kedua dari panjang sejarah semenjak Pep Guardiola melatih. Gimana sih ngomongnya? Dia adalah pelatih kedua yang bisa mengalahkan Pep Guardiola 3 kali dalam semusim. Pep Guardiola pemilik 2 gelar Liga Champions, mengalahkan Sir Alex Ferguson 2 kali di final. Itu gila banget. Namun kalah dibuat seorang Ole Gunnar Solskjaer, anak didik Sir Alex, di final bukan di final, 3 kali musim ini. 2-1 di Etihad, 1-0 di leg kedua Carabao Cup walau nggak salah di semifinal, dan kemarin 2-0 di Old Trafford. 3 kali kalah. Dan kita cuma sekali kalah lawan City, yaitu ketika di leg pertama Carabao Cup itu, yang 3-1 salah yang APR bunuh diri. Dan yang bilang Ole lembek segala macam, ini masuk ke bagian ketiga ya tentang Ole. Gue bilang Ole nggak lembek, men, lo harus hati-hati. Walaupun gue anak layanan 2000-an, namun gue mencari tentang biografi pemain. Lo tahu nggak kenapa Ole ini dikasih julukan The Babyface Assassin? Mana ada The Babyface, walaupun di depan ada Babyface, dia memang karena muka dia awet muda. Assassin belakang itu, pak, ini orang temperamental. Gue tau lah kalian yang bilang gue alah nih orang main-main lah oleh temperamental muka. Slow, pak, lu lihat apa kata mantan back MU siapa sih dulu, Richard apa gitu namanya. Dia pernah bilang, if you think Ole have a soft side, then you were wrong. He's a hard man. Gitu kata mantan back MU. Statementnya itu waktu diwawancara. Dan gue artikan yang bagi kalian yang ngerti, guys. Ole ini tidak, walaupun kalian lihat dari luar dia lembut, dia baik, muka dia emang awet muda, namun di dalam kita nggak tahu, pak. Di dalam dia nggak tahu. Dan bagi kalian yang nggak tahu, yang memberi julukan The Babyface Assassin itu bukan fans MU, bukan siapa, Sir Alex Ferguson. Berarti seorang Sir Alex Ferguson yang tahu ruang ganti MU dulu. Dia tahu kayak mana nih orang, makanya diberi julukannya The Babyface Assassin, man. Yang nanti nggak tahu, gue cantum saya di sini nanti artinya, gue dari Google Translate daripada kalian cari lagi. Dia orang temperamental, gue yakin. Kalian lihat ketika dia mungkin meledak tuh pas lawan City tuh, yang 1-0 di Etihad, yang dia ngamuk ke Lingard. Wah, itu mantep banget sih nengoknya gue. Akhirnya lo meledak juga, dan akhirnya beberapa laga terakhir semenjak lawan Chelsea kan, akhirnya tuh dia mulai mulai emosi lah. Nih tim aku kok nggak jelas, katanya lawan West Ham bisa imbang, lawan Southampton bisa imbang, di Pogba kayak pengen gue mau gue mati nih Pogba nih. Dan akhirnya terbukti, men. Pogba sekarang kalian lihat Martial yang dulunya malas untuk bertahan, mager ya kerjaannya, bola nggak mau dikejar. Sekarang lihat Martial adalah salah satu striker tersubur MU musim ini bersama dengan seorang Marcus Rashford. Dan Paul Pogba juga. Kalau kalian lihat lu Paul Pogba sebelum kedatangan Bruno, dia tuh asik minta, gue mau cabut lah. Ketika kedatangan Bruno, men, tuh orang tiba-tiba jadi gue mau stay lah, gue mau apalah. Itu gue yakin, itu bukan hanya soal Bruno. Itu gue yakin dia kena marah sama seorang Ole Gunnar Solskjaer. Dan men, dia harus hati-hati sih dengan seorang Ole. Ini orang walaupun di luar lembut, di luar dengan sisi baiknya gitu, namun lo harus tahu Ole ini kejam, men. Ole kejam, Ole temperamental. Dia tetap manusia. Gue pun sebagai manusia, bagi kalian yang nggak tahu tuh, ya gue anak Medan, gue orang pemarah, gue masih bisa marah. Jadi gue percaya setiap manusia pasti bisa marah, dan
Oleh pun gue nggak yakin suatu saat dia bakal meledak seperti Sir Alex. Bahkan Sir Alex kalau nggak salah ketahuan ketika hair dry treatmentnya itu ketika musim keempat atau musim ketiga nggak salah, yang dia kira gara-gara dibilang one two three excuse Tara Fergie segala macam, Fergie must go, dengan segala macam itu di 4 musim pertamanya itu gue itu kan sempat baca Fergie itu kira ketahuan gara-gara mungkin dia mungkin terdengar oleh media bahwa ini orang tukang marah, lo jangan main-main. Walaupun kalian lihat dulu muka Ferguson waktu dulu tahun 86 gue lihat fotonya, kalau kalian lihat ya mungkin ngerti bola lah segala macam. Kalau kalian mungkin nengok itu mungkin ini orang sepele nih, muka main-main ini. Yang mungkin kalian lihat ini orang marah men. Dan itu bukti kan, lu jangan salah juga dengan Oleh. Muka bisa gitu, tapi lu nggak tahu apa yang terjadi di ruang ganti. Bukan gue maksud gue sok tahu, namun lu nggak tahu apa yang di ruang ganti. Lu nggak tahu dia marahnya, mungkin dia marah pelan-pelan, dia mungkin nggak marah pelan. Seperti permainannya men. He's a violent like but silent. Itu quote yang cocok untuk seorang Ole Gunnar Solskjaer. He's a violent but he's silent. Dia kejam tapi dia diam. Oke, masuk ke soal Paul Pogba. Ini Pogba, gua gerem banget sama nih orang semenjak dia friksi sama Mourinho dan menganggap diri paling besar daripada pelatih. Aduh. Dan bagi kalian yang bilang Pogba cocok dengan Bruno, kita sudah melihat 3 pertandingan terakhir lawan West Ham, lawan Palace, bahkan kemarin lawan Leicester kemarin. Pak, itu Pogba Pogba waktu kita ketika kehilangan bola, dia jalan jogging kampret kayak itu. Dia kalau kalian lihat informasi MU kan berkali-kali itu 4-2-3-1 kan. Dengan Matic dan Pogba jadi posisi 6 dan Bruno di posisi 10. Namun kalau kalian lihat berkali-kali kalau Leicester man, gue asli jantungan pak. Pas Pogba kehilangan bola di tengah, kampret. Pogba jogging, Matic lambat minta ampun anjir ini. Gue ada takut situ kebobolan pas. Kalau nggak counter attack itu, yang Pogba kehilangan bola. Aduh, ini orang benar-benar harus dijual asli. Bagi kalian yang bilang Pogba cocok sama Bruno, kalau kita sudah lihat tidak cocok. Mungkin kalian lihat dengan dia bisa bikin assist, dia tiba-tiba senang dengan Bruno. Gue jadi Ole, ini orang langsung pemain pertama yang akan gue jual. Gue bakal lebih milih untuk jual Pogba dulu daripada gue jual Lingard atau Aper. Karena gue jelas untuk memangkas gaji, karena Pak Pogba itu gajinya tinggi kali. Pogba gajinya tinggi kali. Dan itu jelas memakan gaji. Dan kalian pemain-pemain yang datangi Ole, itu juga salah satu taktik Ole ya. Dia datang pemain gak pernah dengan gaji tinggi, mungkin harga tinggi, gaji rendah. Bruno Fernandes 150.000 euro ataupun sterling kalau nggak salah gue per pekan. Maguire paling cuma 180.000 kalau nggak salah kalau gue. Daniel James gak sampai 150.000. Ini orang memang dia datang pemain dengan mahal, namun tidak dengan gaji yang mahal. Dia tidak dia tidak mengiming-iming pemain ini dengan gaji yang besar gitu. Dia masih ingin pemain-pemain ini menstabilkan klub, tidak seperti yang Mourinho dulu. Beli 3 pelatih lah, Mourinho, Van Gaal, Moyes. Dia bisa beli pemain mahal tapi digaji pun mahal. Kan lontong. Oke, sorry tadi gua ada masalah dikit. Kembali ke permasalahan soal Paul Pogba. Ini orang gua harap dia bisa dijual di musim panas nanti. Jadi MU bisa dapat dana segar. Ini sadar mungkin kalau kalian dengan harga Jack Grealish, dengan harga Sancho yang semalit itu, menurut gue itu mungkin blunder sih kalau bisa datangi mereka. Kalau mereka bagus, kalau mereka jelek seperti halnya satu orang itu, menurut gue jangan sih. Mendingan MU saat ini belanja pintar. Beli lebih daripada beli Sancho dengan harga 100 juta euro. Mendingan beli 2 winger dengan harga 50 juta euro dengan winger kelas 2 lah, level Zaha mungkin, level si Adama Traore mungkin, atau mungkin siapa lagi tuh winger Chelsea tuh, Willian mungkin bisa dia. Kenapa rupanya nggak dia beli Willian? Jangka pendek untuk mematangi seorang Mason Greenwood tentu saja. Greenwoodnya jelas kecapean kemarin waktu lawan Leicester, jadi dia perlu pelapis lah intinya. Dan Willian gue yakin mau, karena berkali-kali Willian tuh kan dicadangkan di Chelsea dan dia tidak keberatan. Dan gue harap di MU kalau bisa, gue harap itu seperti itu juga, karena kan kontraknya habis tuh nanti bersama Chelsea. Jadi masalah Paul Pogba kita sudah melihat berkali-kali, ini orang nggak cocok. Dia, bagi kalian yang bilang dia dia mempengaruhi tempo permainan, iya mempengaruhi, memperlambat tempo permainan yang ada. Semenjak ketika dia nggak ada,
permainan MU itu cepat Pak, waktu sebelumnya nggak ada itu, ketika kita pokoknya dihitung dari laga terakhir sampai lawan Las yang 5-0, permainannya cepat Pak, bola tek 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 gol, tek 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 gol. Ketika ada Pogba dia putar tuh bola itu sampai habis. Aduh, udah kayak Maguire kemarin tuh ke Chelsea. Aduh, dia putar bola akhirnya lepas habis. Dan ini IPL Pak, lu jangan anggap IPL ini kayak Serie A. Dia walaupun main di Serie A, karena di IPL ini lu pegang di sepak, bukan di IPL saja, bahkan di sepak bola modern, lu nggak boleh pegang bola lebih dari 10 sampai 15 detik sekali gol, karena bakal dengan sepak bola modern sekarang yang lebih ngepres permainan, yang lebih pressing hard dengan IPL yang saat ini, kita pasti bakal, sorry tadi ada bacaan memori gue mau habis. Dengan sepak bola modern, dengan sepak bola yang gegen pressing ala Jurgen Klopp, Pep Guardiola, lu nggak bisa bermain seperti itu di Premier League. Lu megang bola lebih dari 10 sampai 15 detik lu pasti kehilangan dengan di press 2 4 pemain bahkan. Lu nggak bisa bermain di Serie A yang lebih parkir bis segala macam. Ini Premier League, ya gua harap Pogba kalau nggak bisa ngubah attitude, nggak bisa ngubah gaya permainan, lu mendingan cabut dari Old Trafford. Nah, itu ya mungkin untuk masalah Paul Pogba dan Ole Gunnar Solskjaer. Dan hampir 16 menit ini videonya. Jadi ya, itu dari gua. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, share, comment, and I will see you in the next video. Bye guys. Aku telah berubah, telah berubah, telah berubah.